Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 3191 banding 3190, Pertahanan tak terkalahkan. Lukisan kuno itu ada di langit, dan naga langit mengaum. Ketika sekte lukisan kuno melepaskan kekuatan penuh mereka, para ahli istana naga bukanlah tandingan mereka. Sebagai ras utama alam semesta yang kuat, mereka memiliki harta yang kuat. Bahkan anggota istana naga merasa sulit untuk melawan 2 lawan 1, apalagi 3 lawan 4. Bahkan susunan langit runtuh di bawah serangan gunung dan sungai yang tercermin pada lukisan kuno. Di bawah serangan kuat dari 2 bola naga emas, Lei Ming langsung terluka di bawah serangan makhluk tingkat 3 ksatria alam semesta dari klan naga langit. Dari segi kekuatan keseluruhan, istana naga masih jauh lebih lemah dari mereka. Mundur. Saat ini, mereka hanya bisa mundur. Kalau tidak, semua orang dari istana naga akan dibunuh. Seperti yang diharapkan dari sekte lukisan kuno dan klan naga langit. Kekuatan dan warisan mereka terlalu kuat. Istana naga bukan tandingan mereka. Bagaimanapun, mereka adalah 2 kekuatan yang kuat dengan warisan yang dalam. Istana naga akan berada dalam masalah. Semua penonton terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Murid istana naga mungkin akan dibantai. Mundur, mundur, mundur ke istana naga. Para murid istana naga dengan cepat mundur setelah mendengar perintah Perdana Menteri Gui. Membunuh mereka, kejar mereka. Master sekte dari sekte lukisan kuno melirik ke bawah dan mencibir ketika dia melihat susunan langit berjuang untuk menolak lukisan kuno itu. Kamu ingin melawan kami bertiga atau berempat sendirian? Kamu mencari kematian. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan gunung serta sungai di lukisan kuno itu muncul sekali lagi, menabrak susunan langit. Arai langit memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia terus mundur. Mengaum, 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 membunuh, membunuh, membunuh. Di medan perang sekitarnya, para ahli dari sekte lukisan kuno dan suku naga langit melihat bahwa istana naga ingin mundur dan mencoba yang terbaik untuk membunuhnya. Ayah naga langit dan ibu naga langit melambaikan tangan mereka, dan 2 bola naga emas terbang ke arah Lei Ming lagi. Lei Ming merasakan kekuatan menakutkan yang datang dari bola naga, dan ekspresinya jelek. Pilih pala. Dia mengangkat tanduk naganya, dan petir mengembun di atasnya, dan dia menyerang bola naga di depannya. Hahaha, mati. Level 3 Godly Dragon Knight yang menyerang Lei Ming tiba-tiba berbalik dan menyerang level 2 yang menelan Dragon Knight. Naga yang menelan merasakan serangan yang menakutkan, dan ekspresinya berubah. Hong, dia mengayunkan ekornya yang besar dan menyapu ke depan. Mati, naga surgawi ini adalah elemen angin. Melihat ekor naga yang menelan, kedua sayapnya yang besar seperti bilah tajam, dan dia menebas ke depan. Ao, teriakan sengsara terdengar dari mulut naga yang melahap, saat ekornya dipotong. Mati, naga langit meraung, mengepakkan sayapnya yang besar saat mencakar ke arah tubuhnya. Peng, cakarnya yang sangat tajam menembus kepala naga yang melahap, saat badai yang mengerikan menyelimutinya. Kekuatan hidup naga yang melahap dengan cepat menghilang. Mundur, cepat mundur. Deru cemas Perdana Menteri Gui berlanjut. Meriam naga, tembak. Di belakang, semua anggota klan Firehammer segera membuka istana naga 100 gerbang dengan sekuat tenaga, menutupi mundurnya anggota istana naga. Pertahankan, mundur. Naga menaklukkan dunia. Semua naga yang mengendalikan naga meraung dan membuat pertahanan yang menakutkan di depan. Tembok tanah besar berdiri di depan mereka. Semua murid istana naga terbang menuju istana naga. Untungnya, medan perang sangat dekat dengan istana naga. Meledak. Ekspresi Baki berubah saat dia melihat ini. Dia melambaikan tangannya dan anggota badan di tubuhnya terbang keluar. Anggota badan meledak. Cairan hitam korosif dan beracun menyerang klan naga langit sekte ksatria lukisan kuno. Hati-hati, ksatria dari sekte lukisan kuno dan klan naga langit melihat cairan hitam yang mengerikan itu dan dengan cepat mundur. Mundur, makhluk agung istana naga memanfaatkan kesempatan itu dan dengan cepat mundur. Hong, pada saat ini, pilar petir di kapal perang yang menakutkan menerobos pertahanan benih naga kekaisaran. Dalam sekejap, lebih dari 2000 benih naga kekaisaran dihancurkan oleh petir. Sekte lukisan kuno, klan naga langit, kami pasti akan menghancurkanmu.
Anggota Istana Naga memandang dengan mata merah darah. Mereka kembali ke Istana Naga dengan marah dan menatap Sekte Lukisan Kuno dan klan Naga Langit. Haha, ini baru permulaan. Hari ini, kami akan menghancurkan kalian semua. Para ahli dari Sekte Lukisan Kuno menoleh dan tertawa gila. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat dengan mudah menekan mereka. Di bawah pertahanan benih naga kekaisaran, semua murid Istana Naga memasuki Istana Naga. Jutaan murid dari dua kekuatan segera mengejar mereka. Ksatria Istana Naga di langit juga mengambil kesempatan untuk mundur ke belakang gerbang naga setelah 8 poin dihancurkan sendiri. Lei Ming dan dua lainnya tidak berani bertarung lagi dan dengan cepat terbang. Hehehe, apakah menurutmu aman untuk melarikan diri ke Istana Nagamu? Mutiara Naga Emas, tanduk naga menembus langit. Duke Naga Langit dan yang lainnya melihat semua anggota Istana Naga melarikan diri ke Istana Naga dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia melambaikan tangannya, dan mutiara naga emas berubah menjadi sepasang tanduk naga dan menyerang Istana Naga. Lebih dari 100 ksatria semesta dari klan Naga Langit segera terbang ke depan Istana Naga, dan mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Hong Hong. Mutiara naga emas berubah menjadi tanduk naga dan mendarat di gerbang naga Istana Naga, menyebabkan riak. Seluruh Istana Naga berdiri diam. Sungguh pertahanan yang kuat. Duke Naga Langit terkejut ketika dia melihat bahwa serangannya bahkan tidak bergerak ketika mendarat di Istana Naga. Tidak mungkin menembus Istana Naga. Di depan gerbang naga Istana Naga, Perdana Menteri Gui dan yang lainnya melihat serangan Adipati Naga Langit dengan ekspresi dingin. Kali ini, menurut perhitungan mereka, bahkan jika Istana Naga bukan lawannya, mereka masih bisa membuatnya kalah. Namun, kekuatan Sekte Lukisan Kuno dan klan Naga Langit membuat mereka tahu bahwa masih ada celah besar di antara mereka. Klan Kerangka dan dua klan lainnya tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Lukisan Kuno dan klan Naga Langit sama sekali. Fondasi dan kekuatan mereka jauh lebih kuat dari 3 klan lainnya. Namun, tidak mungkin pihak lain menerobos Istana Naga. Pertahanan Istana Naga saat ini dapat menahan serangan dari siapapun di bawah alam penguasa. Siapapun di bawah level Master Alam Semesta tidak akan mampu menembus pertahanan Istana Naga. Mereka sangat aman di dalam Istana Naga. Namun, mereka tidak terlihat terlalu baik tentang pertempuran barusan. Hanya dalam pertempuran singkat, Istana Naga kehilangan ksatria level 2 dan lebih dari 2.000 murid. Ini adalah kerugian langka bagi Istana Naga. Semua murid dari Sekte Seni Kuno, bersiaplah untuk menghancurkan Istana Naga. Pemimpin Sekte Seni Kuno melihat Istana Naga dan segera terbang, berteriak. Bab 3192, di bawah pertahanan tak terkalahkan 3191. Membunuh. Semua murid Sekte Lukisan Kuno dipenuhi dengan kegembiraan dan niat membunuh ketika mereka mendengar perintah tuan mereka. Istana Naga bukan tandingan mereka. Murid Istana Naga melarikan diri ke Istana Naga mereka. Kemenangan pertempuran ini milik mereka. Merusak. Bintang jatuh. Penatua tertinggi dari Sekte Lukisan Kuno bergerak dan melayang di langit di atas Istana Naga. Dia mengangkat kedua tangannya dan lukisan kuno itu melayang di langit. Bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Bintang-bintang di langit langsung menabrak Istana Naga. Penindasan gunung dan sungai, hancurkan. Master Sekte dari Sekte Lukisan Kuno juga memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Sebuah gunung dan sungai muncul dan langsung mendesak ke arah Istana Naga. Merusak, terobos Istana Naga dan hancurkan semuanya. Yang mulia lainnya dari Sekte Lukisan Kuno segera melepaskan serangan yang menakutkan. Energi yang besar dan perkasa menutupi Istana Naga. Di Istana Naga, Perdana Menteri Gui dan yang lainnya memandang keluar seolah-olah itu adalah akhir dunia. Ekspresi mereka tidak berubah sedikit pun. Sialan, aku benar-benar menderita kerugian besar kali ini. Saya telah kehilangan banyak energi di tubuh saya. Di sampingnya, Baki melihat lengannya yang perlahan pulih dan menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi yang sangat malu. Ketika Raja Naga datang dan Dewa Willow kembali, kami akan membunuh mereka semua. Kami tidak akan membiarkan mereka pergi. Perdana Menteri Gui menggeram dengan wajah cemberut. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat mereka berbicara, bintang-bintang yang menakutkan telah mendarat di atas Istana Naga.
Gunung dan sungai yang bahkan lebih besar dari Istana Naga juga telah mendarat. Sebuah ledakan besar datang dari luar. Namun, saat serangan mereka mendarat di atas Istana Naga tidak bergerak sama sekali dan tidak rusak sama sekali. Apa? Melihat serangan mereka tidak menghancurkan Istana Naga, Master Sekte Lukisan Kuno mengubah ekspresinya dan senyumnya perlahan menghilang. Pertahanan Istana Naga ini cukup menakutkan. Istana Naga mereka pasti mewarisi Istana Naga-Naga Dewa yang kuat. Heavenly Dragon Duke menoleh dan berkata dengan cemberut. Kuat? Seberapa kuat itu? Saya tidak percaya bahwa pertahanan Istana Naga mereka sebanding dengan Istana Naga Laut Langit. Pemimpin Sekte Lukisan Kuno berkata dengan wajah serius. Serang bersama dan hancurkan Istana Naga ini. Mata Sky Dragon Duke bersinar dan dia meraung dengan suara rendah. Ya, ras Universe Knights of the Sky Dragon mengangguk. Mengaum. Mereka meraung serempak dan mengepakkan sayap besar mereka. Segera, bila angin besar terbentuk di langit. Ada juga cakar naga yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari logam. Bersama, 50 ksatria alam semesta dari sekolah seni kuno bergetar dan mulai mengumpulkan energi. Energi besar yang dapat dengan mudah menghancurkan bintang yang berkumpul di langit di atas Istana Naga. Menyerang. Duke Naga Langit memerintahkan dan 150 ksatria alam semesta menyerang Istana Naga. Hong hong hong. Ledakan yang mengerikan terdengar, dan energi hukum yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Istana Naga, seolah-olah akan menghancurkan dunia. Peng peng peng. Namun, bahkan ketika energi penghancur dunia ini mendarat di Istana Naga, ia tetap tidak dapat meninggalkan jejak apapun. Itu tidak bergerak. Melihat Istana Naga tidak rusak sama sekali, pada saat ini, semua ksatria semesta mengungkapkan ekspresi malu. Serangan gabungan mereka, dan itu adalah serangan habis-habisan, sebenarnya tidak bisa menembus pertahanan Istana Naga. Seluruh Istana Naga bahkan tidak bergetar. Ini membuat mereka merasa luar biasa. Ayo serang dari tempat lain. Kesatria klan Naga Langit memiliki firasat buruk. Raja Naga Langit memindai sekelilingnya, tubuhnya bergerak dan segera terbang menuju belakang Istana Naga. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Semua yang mulia dari Sekte Lukisan Kuno dan klan Naga Langit segera mengikuti di belakang. Ledakan, 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 ledakan. Segera, serangan mengerikan jatuh ke arah Istana Naga. Mereka bahkan mengeluarkan formulir hukum mereka untuk membombardirnya. Istana Naga, yang memiliki keliling puluhan juta kilometer, menyerang dari segala arah di bawah serangan mereka. Namun, serangan terus-menerus di Istana Naga tidak memiliki fluktuasi sedikitpun. Belakangan, yang mulia dari kedua kekuatan memadatkan serangan mereka menjadi satu titik dan menyerang terus-menerus. Seluruh Istana Naga masih belum memiliki jejak sedikitpun. Sialan, semua murid Sekte Lukisan Kuno dari klan Naga Langit, lepaskan seranganmu. Duke Naga Langit meraung dengan ekspresi yang sangat jelek. Segera, semua murid dari kedua kekuatan melancarkan serangan mereka. Mereka menutupi langit dan bumi, benar-benar menutupi langit dan bumi. Semua lava di sekitar Istana Naga menghilang di bawah serangan mereka. Lanskap seluruh wilayah gunung berapi sedikit berubah. Semuanya tersapu oleh energi yang menakutkan ini. Bahkan seluruh bawah tanah Bima Sakti ditembus, mengungkapkan energi abu-abu yang menakutkan di bawah. Setelah beberapa menit pengeboman terus-menerus, Istana Naga masih belum memiliki perubahan sedikitpun. Istana Naga ini, pertahanan Istana Naga ini tidak lebih lemah dari Istana Naga Laut Langit. Master Sekte dari Sekte Lukisan Kuno meraung dengan suara rendah dengan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Mereka tidak bisa menembus Istana Naga ini dengan pertahanan yang tak terkalahkan. Ini membuat mereka berpikir tentang Istana Naga Laut Langit. Istana Naga tak terkalahkan itu juga tidak bisa dihancurkan. Ketika Yang Mulia Klan Naga Langit mendengar ini, ekspresi mereka terus berubah. Mereka semua memasuki Istana Naga Laut Langit, dan pertahanan di dalam dan di luar sangat menakutkan. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa mereka hancurkan. Istana Naga di depan mereka tidak lebih buruk dari Istana Naga Laut Langit. Ini membuat mereka terlihat sangat malu. Setelah semua anggota Istana Naga bersembunyi di Istana Naga, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Master Sekte, apa yang harus kita lakukan?
Seorang terhormat dari sekte lukisan kuno memandang master sekte dan bertanya dengan ekspresi yang berubah. Master sekte dari sekte lukisan kuno memandang Duke Tian Lama dan yang lainnya dan mengerutkan kening. Pertahanan istana naga terlalu kuat. Kita harus memikirkan cara lain untuk memecahkannya. Ibu naga langit mengepakkan sayapnya dan melihat sekeliling dengan dingin. Apa yang bisa kita lakukan? Seorang ahli dari Heavenly Dragon Clan mau tidak mau bertanya. Wajahnya penuh ketidakberdayaan. Pertahanan istana naga benar-benar tak terkalahkan. Pemimpin klan kita mungkin punya cara. Seorang terhormat dari klan naga langit ragu-ragu dan berkata, aku punya cara. Ini mungkin berhasil. Kita bisa menyegel istana naga dengan formasi dan menyerap semua ki spiritual di sekitarnya. Tidak peduli seberapa kuat istana naga, itu perlu menyerap energi alam semesta. Tanpa energi, pertahanan istana naga akan melemah. Namun, itu akan memakan waktu lama. Penatua Agung pertama dari Sekte Lukisan Kuno berkata, itu sebuah metode. Tutup tempat ini dulu. Saat pemimpin klan kita datang, kita akan punya jalan. Duke Naga Langit dan yang lainnya mengangguk dengan percaya diri. Mereka sangat percaya diri dengan pemimpin klan mereka. Selain itu, pemimpin klan seharusnya sudah menyelesaikan transformasi garis keturunan mencuri surga sekarang. Pemimpin klan yang memiliki garis keturunan murni pasti akan menerima upgrade besar. Ketika saatnya tiba, menerobos istana naga akan menjadi tugas yang mudah. Bab 3193 banding 3192 kembali. Sekte Lukisan Kuno dan klan Naga Langit tidak dapat menembus pertahanan istana naga. Pertahanan istana naga sangat menakutkan. Itu terlalu kuat. Pertahanan istana naga hampir tak terkalahkan. Kedua kekuatan tidak bisa berbuat apa-apa. Penonton kaget saat melihat kedua kekuatan itu tak berdaya. Siapa sangka pertahanan istana naga begitu mengerikan. Mereka akan menyegel istana naga. Seseorang berkata dengan heran. Segera, mereka melihat beberapa penyihir dari Sekte Lukisan Kuno mulai mengatur susunan di sekitar mereka. Beberapa ahli dari klan Naga Langit dan Sekte Lukisan Kuno juga menghilang dalam sekejap. Rupanya, mereka akan membuat beberapa persiapan. Mereka akan menyegel seluruh istana naga. Mereka ingin menyegel istana naga. Mereka tidak tahu seberapa kuat istana naga kita. Di istana naga, Perdana Menteri Turtle dan yang lainnya melirik kedua kekuatan itu dengan ekspresi dingin. Bahkan seorang ksatria alam semesta puncak tidak dapat menembus istana naga saat ini. Adapun segel, mereka tidak berguna untuk istana naga. Istana naga memiliki susunan teleportasi yang dapat mencapai istana lain. Dan jika tidak ada energi spiritual di sekitarnya, istana naga utama dapat menyerap energi dari istana lain melalui susunan teleportasi. Bahkan jika mereka menyegel istana naga selama ribuan tahun, itu tidak akan berguna. Kami telah melaporkan situasi istana naga kami kepada Raja Naga. Selama Raja Naga datang, kita akan bisa membunuh mereka semua. Perdana Menteri Gui berkata dengan dingin. Sekarang, hari pembalasan mereka akan tiba ketika Raja Naga kembali. Semua anggota Istana Naga harus beristirahat dan menunggu. Kita tidak perlu khawatir tentang hal-hal di luar. Dia memberi perintah kepada semua anggota Istana Naga. Ya, anggota Istana Naga mengangguk. Istana Raja Naga benar-benar bisa kabur. Mereka dapat bergerak bebas di Istana Naga Laut Langit. Tidak mungkin bagi kami untuk mengalahkan mereka dengan kekuatan kami. Pada saat yang sama, di Laut Langit yang jauh, Wang Xian dan Dewa Willow mengejar Istana Raja Naga. Setelah beberapa serangan berturut-turut, mereka diteleportasi oleh Istana Raja Naga. Di Istana Naga Laut Langit, kemungkinan mereka menghancurkan Raja Naga Laut Langit adalah nol. Ayo pergi. Kami tidak akan peduli tentang Istana Raja Naga lagi. Kami akan menghancurkan Raja Naga Lautan Langit di masa depan ketika kami memiliki kesempatan. Mari kita lihat apakah ada harta lainnya di Istana Naga. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan terus berbicara dengan Dewa Willow. Itu Raja Naga. Dewa Willow mengangguk. Keduanya bergerak dan terbang menuju pusat Istana Naga Laut Langit. Mereka pada dasarnya mendapatkan tumbuhan surgawi di kebun herbal dan tulang naga di makam naga. Mereka ingin melihat apakah ada harta lainnya. Dua orang sialan ini. Segera, saya akan dapat sepenuhnya menyatu dengan tubuh ini. Selama saya melakukannya, saya akan membuat Anda membayar harganya. Di tengah Istana Raja Naga,
Raja Naga Tianhai merasakan bahwa Raja Naga dan Dewa Willow telah berhenti menyerang istana Raja Naga. Dia menggeram dengan suara rendah dengan wajah suram. Sudah lama sejak dia berada dalam kondisi yang begitu menyedihkan. Dikejar seperti ini di istana naganya sendiri membuatnya merasa seperti anjing liar. Itu adalah penghinaan besar. Namun, selama dia menyatu dengan tubuh ini, dengan harta karun di perbendaharaannya, dia bisa segera membuat terobosan. Setelah terobosan, dia akan memiliki kekuatan tempur ksatria level 4. Pada saat itu, dengan bantuan kekuatan Istana Naga, itu sudah cukup untuk menguburkan kedua orang itu di Istana Naga miliknya sendiri. Matanya berkedip dengan niat membunuh. Dia perlahan menutup matanya. Paling lama dalam beberapa jam, dia akan dapat menyelesaikan terobosannya. Namun, apa yang dia tidak tahu adalah bahwa karena lukanya yang serius, sesosok sedang mencari-cari harta karun di gudang harta karunnya. Kemudian, dia dengan hati-hati berlari keluar. Tidak ada lagi harta. Saya kira barang yang paling berharga semuanya ada di Istana Raja Naga. Di luar, Wang Xian dan yang lainnya mencari di sekitar Istana Naga Laut Langit dan mengeluarkan semut pencari harta karun. Setelah tidak menemukan apa-apa, mereka sedikit menggelengkan kepala. Bersiaplah untuk kembali. Setelah saya menerobos, kami akan kembali ke Istana Naga Laut Langit untuk melihatnya. Saat dia berbicara, senyum tipis muncul di wajahnya. Meskipun perjalanan ini sangat berbahaya, itu sangat berharga untuk hadiahnya. Sumber daya di tangannya dapat dengan mudah membuatnya naik level. Setelah dia naik level, dia dan Dewa Willow akan dapat menerobos Istana Raja Naga begitu mereka masuk ke sini lagi. Dewa Willow menganggukkan kepalanya. Keduanya bergerak dan segera terbang keluar. Tangkap dia. Aku melihatnya keluar dari Istana Raja Naga. Tangkap dia. Pada saat ini, teriakan datang dari samping. Hah! Wang Xian sedikit terkejut. Dia mengangkat alisnya dan melihat ke samping. Dia melihat seorang wanita dengan tubuh manusia dan ekor ular melarikan diri dengan wajah pucat, mencoba melarikan diri dari Istana Naga Tianhai. Karena terletak di Istana Naga Tianhai dan Kerajaan Surgawi Raja Naga Tianhai, semua orang yang masuk hanya bisa kembali ke Kerajaan Surgawi mereka dalam sekejap setelah meninggalkan tempat ini. Itu ular betina lagi. Wang Xian melihat sosok ini dan mengangkat alisnya. Ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Terakhir kali, dia dikejar oleh seorang terhormat. Kali ini, dia dikejar oleh lebih dari 10 binatang iblis dari tingkat ke-9 dari tingkat Dewa Langit. Dia memasuki Istana Raja Naga. Mata Wang Xian dipenuhi dengan keraguan saat dia melihat ular betina yang melarikan diri dengan panik. Pada saat ini, wajah ular betina dipenuhi kecemasan dan kepahitan. Kali ini, tidak mudah baginya untuk memasuki Istana Raja Naga dan mendapatkan beberapa harta melalui bakat bawaannya. Namun, dia ditemukan ketika dia baru saja keluar. Ketika binatang iblis ini melihatnya keluar dari Istana Raja Naga, mereka secara alami berpikir bahwa dia memiliki banyak harta di tangannya. Mereka segera mengejarnya. Kekuatannya tidak kuat. Dia hanya berada di tingkat ke-8 dari alam Kaisar Surgawi. Namun, karena alasan garis keturunannya, dia mampu bertarung di atas levelnya. Ini menyebabkan lebih dari 10 binatang iblis tidak mengejar sesaat. Namun, teriakan ini segera menarik perhatian banyak binatang iblis. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan keserakahan dan kilau yang menyala-nyala saat mereka menatapnya. Oh, Anda memasuki Istana Raja Naga. Di sisi kanan, seorang kepala istana dari Monster God Palace melihat ke atas, matanya berkilat-kilat. Kali ini, Istana Naga Laut Langit telah mengalami perubahan besar dan mereka bisa masuk. Namun, setelah masuk begitu lama, mereka tidak menemukan harta apapun. Setelah itu, semua iblis besar dari Istana Dewa Iblis berpencar untuk dijelajahi. Dengan kepala singa, iblis besar yang dikenal sebagai singa gila bergerak dan langsung menyerang ular betina. Tidak baik, ular betina merasakan kekuatan yang menakutkan dan ekspresinya berubah drastis. Dia buru-buru melarikan diri ke samping. Kemarilah. Namun, saat ini, kekuatan hisap yang menakutkan datang dari belakang. Seorang ksatria level 2 dapat dengan mudah menangkapnya. Ini membuat ular betina terlihat putus asa. Namun, saat ini, dia melihat suara yang familiar, matanya dipenuhi dengan harapan. Raja Naga, selamatkan aku. Saya telah memperoleh beberapa harta, saya akan memberikan semuanya kepada Anda.
Ular betina itu segera berteriak minta tolong. Harta karun. Ketika binatang iblis di sekitarnya yang tertarik mendengar ini, mata mereka berbinar. Mata Mad Lion bersinar. Tak satu pun dari harta di istana naga Tianhai yang biasa. Wang Xian mengangkat alisnya sedikit. Dengan lambaian tangannya, cakar naga langsung muncul di bawah ular betina dan melindunginya. Bab 3194-3193 kembali. Ekspresi singa gila sedikit berubah ketika dia melihat Wang Xian bergerak dan cakar naga muncul di sekitar ular betina untuk melindunginya. Dia masih dipenuhi rasa takut terhadap Raja Naga dari Istana Naga. Belum lama ini, bawahan di sampingnya langsung membunuh iblis besar dari Istana Dewa Iblis, menyebabkan dia dipenuhi rasa takut. Dia mengertakkan gigi dan tidak menyerah. Kali ini, jumlahnya cukup banyak, dan kekuatan mereka tidak lebih lemah dari Istana Naga. Selain itu, karena gerakan yang tidak biasa dari Istana Naga Langit, mereka telah memberitahu iblis besar lainnya tentang Istana Setengah Dewa. Segera, akan ada lebih banyak penguasa istana yang datang. Pada saat itu, dengan kekuatan mereka sama sekali tidak takut dengan Istana Naga. Melihat singa gila itu masih berani terus menyerang, Wang Xian mengangkat alisnya sedikit dan cakar naganya sedikit bergetar. Energi mengerikan dibebankan ke Mad Lion Demon. Jika kamu berani menyerang lagi, aku akan menghancurkanmu. Wang Xian menatapnya dan memperingatkannya dengan samar. Ledakan. Ketika Mad Lion Demon melihat bahwa serangannya dikalahkan, ekspresinya sedikit berubah. Ketika dia mendengar kata-katanya, ekspresinya langsung berubah suram. Dia melirik Wang Xian dengan ragu dan pandangannya tertuju pada ular betina. Oh tidak, ular betina itu telah didapatkan oleh Raja Naga dari Istana Naga. Ketika binatang iblis yang mengejar mereka melihat bahwa ular betina ada di cakar naga keabu-abuan, mereka tampak sedikit malu. Setelah mendarat di tangan Raja Naga, harta itu secara alami tidak ada hubungannya dengan mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Singa liar, bagaimana situasinya? Pada saat ini, kepala istana lain dari Istana Dewa Iblis merasakan situasi di sini dan segera terbang. Tatapannya mendarat di Wang Xian sebelum mendarat di Wild Lion. Burung herring kepala istana, ular betina itu keluar dari istana Raja Naga dan sepertinya telah memperoleh harta karun. Saya ingin menyerang tetapi dihentikan oleh Raja Naga dari Istana Naga. Dia juga mengatakan bahwa jika saya berani menyerang lagi, dia akan menghancurkan saya. Mad Lion berkata dengan ekspresi muram. Dia adalah iblis besar dari Istana Dewa Iblis. Meskipun kekuatan Istana Dewa Iblis lebih lemah dari klan Naga Langit, itu tidak lebih lemah dari Istana Naga mereka. Sekarang Raja Naga dari Istana Naga telah memberinya peringatan seperti itu, ekspresinya juga tidak terlihat bagus. Raja Naga dari Istana Naga, kalian benar-benar tidak memberikan wajah Istana Dewa Iblis. Herring Master Istana memandang Wang Xian dan berkata dengan dingin. Di Istana Naga Laut Surga, kekuatan berbicara sendiri. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, ular betina itu mendarat di sampingnya. Kekuatan. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda lebih kuat dari Istana Dewa Iblis kami? Apa menurutmu Istana Dewa Iblis kita takut dengan Istana Nagamu? Master Istana Burung Herring berkata dengan dingin. Ketika mereka berada di luar, mereka harus memasuki Istana Naga Laut Langit. Karena dia adalah satu-satunya ksatria alam semesta dengan kekuatan tempur level 3, Istana Naga telah membunuh salah satu iblis besar mereka dan Istana Dewa Iblis telah mentolerirnya. Namun, mereka telah memasuki Istana Naga Laut Langit untuk memperebutkan harta karun. Mengapa mereka takut berperang? Yang paling penting, penguasa istana lain dari Istana Dewa Iblis akan segera tiba. Oleh karena itu, Istana Dewa Iblis tidak perlu takut. Hehe, Wang Xian tersenyum tipis dan menatap Dewa Willow. Ayo keluar. Dia tidak berdebat dengan orang-orang di Istana Dewa Iblis dan bersiap untuk pergi. Raja Naga, serahkan ular betina itu. Dengan lambaian tangannya, bulu-bulu yang terbentuk dari energi muncul di depan Wang Xian dan yang lainnya. Istana monster, jangan pengadilan sendiri. Wang Xian melihat bulu-bulu yang mengandung energi menakutkan di depannya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat burung nasar istana. HMPH, Raja Naga dari Istana Naga, kupikir kau mencari kematian. Sebelum Herring Master Istana bisa menjawab, sebuah suara datang dari tidak jauh.
Dua penguasa istana lainnya dari Istana Dewa Iblis terbang mendekat. Di sekelilingnya, ada 7 atau 8 Great Demon yang mengikutinya. Oh, apakah Istana Dewa Iblis akan berkonflik dengan Istana Naga? Tidak baik. Ayo cepat mundur agar kita tidak terpengaruh. Sepertinya itu karena ular betina itu. Seekor binatang iblis melihatnya keluar dari Istana Raja Naga dan mendapatkan harta karun. Binatang iblis di sekitarnya merasakan situasi di sini. Ketika mereka melihat para ahli dari Istana Dewa Iblis dan Raja Naga dari Istana Naga, mereka mengungkapkan ekspresi ketakutan. Mereka dengan cepat bersembunyi jauh. Hehe, menarik. Sepertinya mereka tidak ingin kita pergi. Wang Xian melihat sekeliling dan menunjukkan senyuman. Dia benar-benar tidak peduli dengan Great Demon dari Istana Dewa Iblis. Jika mereka berani bergerak, dia tidak keberatan membunuh mereka. Tinggalkan ular betina di belakang dan kami tidak akan mengejar masalah kamu membunuh iblis-iblis besar dari Istana Dewa Monster kami. Jika Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda, Istana Dewa Monster kami tidak akan mudah diganggu. Kamu harus angkat bicara atas kematian iblis-iblis besar dari Istana Dewa Monster kita. Herring Master Istana mengambil beberapa langkah ke depan perlahan dan sayap besar muncul di punggungnya. Sepertinya kalian mencari kematian. Wang Xian melirik mereka dan menyipitkan matanya sedikit. Hahaha, kita mencari kematian. Raja Naga dari Istana Naga, kamu terlalu sombong. Istana Nagamu telah dihancurkan, namun kamu masih berani menjadi sombong di Istana Dewa Iblis kita. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, tawa gila terdengar dari depan. Dua raksasa yang sangat tinggi setinggi 10 meter terbang di atas. Mereka hanya memiliki satu kaki, tetapi kaki itu tebalnya 6-7 meter. Seluruh kaki menempati 3/4 tubuh. Itu terlihat sangat aneh. Binatang iblis berkaki satu, ras binatang iblis terkuat di Istana Dewa Iblis. Dua Great Demon berkaki satu terbang mendekat. Binatang iblis di sebelah kanan memancarkan aura yang menakutkan. Kakinya yang besar berkaki satu sangat berat dan ditutupi dengan lapisan baju zirah yang tebal. Wang Xian sedikit tercengang saat mendengar kata-katanya. Dia mengerutkan kening dan tatapan dingin muncul di matanya. Hancurkan Istana Naga kita. Siapa berani? Dia berkata dengan dingin. Haha, siapa yang berani? Sekte Lukisan Kuno dan klan Naga Langit telah menyerang Istana Naga Anda. Saya rasa Istana Naga Anda telah dihancurkan. Tidak heran Istana Naga Anda hancur. Raja Naga, kamu terlalu sombong. Kamu layak dihancurkan. Kamu telah menyinggung Sekte Lukisan Kuno dan klan Naga Langit. Sekarang, Anda masih berani menyinggung Istana Dewa Iblis kami. Kamu mencari kematian. Tuan Istana berkaki satu berkata dengan mengejek sambil memandang mereka dengan jijik. Sekte Lukisan Kuno, klan Naga Langit. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah saat mendengar kata-katanya. Sekte Lukisan Kuno memiliki dendam terhadap mereka, jadi ada kemungkinan besar mereka akan membalas dendam. Selain itu, belum lama ini, Raja Naga Langit telah berkomplot melawan garis keturunannya dan ingin melakukan pertukaran garis keturunan mencuri surga. Jika itu adalah iblis berkaki satu ini, itu sangat mungkin. Kamu mencari kematian. Niat membunuh yang kuat melintas di mata Wang Xian. Dengan lambaian tangannya, dia membawa ular betina itu dan terbang menuju pintu keluar. Kamu ingin pergi. Anda telah menyinggung Istana Dewa Iblis kami, dan Anda ingin meninggalkan tempat ini. Sudahkah Anda bertanya kepada kami? Ketika kepala istana berkaki satu melihat Wang Xian dan yang lainnya terbang ke arah mereka, matanya dipenuhi rasa dingin. Surga menginjak-injak. Tubuh Tuan Istana berkaki satu tiba-tiba membesar 100 kali lipat. Tubuh berkaki satu yang menakutkan itu menginjak ke arah Wang Xian dan yang lainnya. Menyerang. Biarkan orang sombong ini tahu betapa kuatnya Istana Dewa Iblis kita. Di sekitar mereka, Master Istana Burung Pemakan Bangkai berteriak dengan dingin. Tubuhnya juga segera bergerak. Mati. Mata Dewa Willow Venerable mengungkapkan niat membunuh. Bab 3195-3194 dikembalikan. Mati. Suara dingin keluar dari mulut Dewa Willow. Dia melihat ke depan pada kaki besar yang menyerang mereka, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Seluruh lengannya segera berubah menjadi cabang, dan daun willow yang padat di atasnya menyerang satu kaki. Pupupu. Daun willow yang tak terhitung jumlahnya menembus satu kaki besar dan mengebornya. Ah!
Tuan Istana Berkaki Satu merasakan daun willow yang menakutkan dan merasakan energi destruktif yang berasal dari kaki satu kaki. Ekspresinya berubah drastis saat dia meraung kesakitan. Apa? Tidak baik. Ekspresi iblis Istana Veigat di sekitarnya berubah drastis ketika mereka melihat pemandangan ini. Pupil Tuan Istana Burung Nasar mengerut saat ekspresi kaget muncul di wajahnya. Willow Leaf Blossom, mati. Dewa Willow menggeram, dan daun willow yang mirip sisik naga terbang keluar dari kaki besar pemimpin Istana Berkaki Satu. Daun willow memadat menjadi naga yang saleh dan bergegas menuju pemimpin Istana Berkaki Satu. Tidak. Suara ketakutan dan keputusasaan keluar dari mulut pemimpin Istana Berkaki Satu, dan dia berteriak ketakutan. Dia melebarkan matanya dan menatap Dewa Willow dengan tak percaya dan kaget. Bawahan Raja Naga dari Istana Naga sebenarnya memiliki kekuatan tempur alam semesta Night Level 4. Jika dia tahu bahwa pihak lain memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, dia pasti tidak akan berani menyerang. Pada jarak sedekat itu, dan dia masih memprovokasi serangan, tidak ada cara baginya untuk mengelak. Peng! Daun willow yang tak terhitung jumlahnya menyapu tubuhnya, dan dia jatuh dengan keras ke samping, kekuatan hidupnya langsung menghilang. Dengan kekuatan tempur Dewa Willow saat ini, dia mampu membunuh Ksatria Alam Semesta level 4. Provokasi Universe Night level 3 hanya mengejar kematian. Rulin Daun Naga, mati. Dewa Willow menggeram, dan Daun Willow tersapu ke segala arah. Lari, dia makhluk hebat alam semesta Night level 4, lari. Tuan Istana Herring Burung, yang baru saja melayang ke udara, merasa bahwa kekuatan hidup Tuan Istana Berkaki Satu itu benar-benar hilang, dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut saat dia meraung ketakutan. Mereka tahu sedikit tentang Istana Naga. Bukankah mereka mengatakan bahwa Istana Naga hanyalah ras tingkat rendah? Bukankah yang terkuat adalah Ksatria Alam Semesta level 3? Bagaimana itu bisa begitu menakutkan? Seorang Ksatria Alam Semesta level 4 bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Berlari. Tanpa Master Istana Herring Burung mengatakan apa-apa, iblis besar lainnya melihat bahwa Master Istana Berkaki Satu langsung terbunuh. Jantung mereka berdebar kencang, dan mereka lari ketakutan. PFFT. Namun, saat ini, masih ada 5 Great Demon yang tidak berhasil menghindari serangan Dewa Willow. Daun Willow bersisik naga yang menakutkan menembus tubuh mereka. Ah, tidak, jangan bunuh kami. Setan besar yang diserang meraung putus asa. Lari cepat. Ketika para Great Demon dan Demonic Beast dari sekitar Istana Dewa Iblis melihat ini, mereka lari ketakutan ke segala arah. Kamu pantas mati, Wang Xian berkata dengan dingin. Dengan lambaian tangannya, dia mengumpulkan semua mayat. Tubuhnya bergerak dan dia terus terbang ke depan. Dia sama sekali tidak peduli dengan Istana Monster God. Apa yang dia khawatirkan sekarang adalah situasi Istana Naga saat ini. Dia terbang lurus keluar sementara Dewa Willow mengikuti dari belakang. Ketika binatang di sekitarnya melihat ini, mereka terkejut. Kekuatan Istana Naga sangat menakutkan. Wanita itu sebenarnya bisa membunuh salah satu penguasa istana dari Istana Dewa Iblis dalam sekejap. Dia terlalu kuat. Namun, apakah klan Naga Langit dan Sekte Lukisan Kuno benar-benar menyerang Istana Naga? Hanya ketika Wang Xian dan yang lainnya menghilang, binatang iblis di sekitarnya pulih dari keterkejutan mereka. Mereka menyeka keringat dingin di dahi mereka dan menelan ludah. Great Demon dan Demonic Beast dari Istana Dewa Iblis menghela nafas lega ketika mereka melihat Raja Naga dan yang lainnya pergi. Masih ada ketakutan yang tersisa di hati mereka. Siapa sangka Istana Naga memiliki ahli yang begitu menakutkan. Aku akan menempatkanmu di ruang pertama. Setelah terbang keluar dari Istana Naga Langit, Wang Xian melihat ular betina di sampingnya dan berkata, "Itu Raja Naga." Ular betina itu mengangguk dengan malu-malu. Wang Xian melambaikan tangannya dan menatap Dewa Willow. Kembali ke Istana Naga secara langsung. Ya, Dewa Willow mengangguk dan sosoknya berangsur-angsur berubah menjadi ilusi. Wang Xian juga pindah dan langsung kembali ke Istana Naga. Hahaha, akhirnya aku menyelesaikan fusiku dengan Raja Naga. Raja Naga dari Istana Naga, aku ingin kamu mati. Saat Wang Xian dan yang lainnya menghilang, raungan keras datang dari Istana Naga Laut Langit. Tekanan mengerikan datang dari dalam. Apa yang sedang terjadi?
Ketika semua binatang iblis di Istana Naga Laut Langit mendengar suara ini dan merasakan tekanan menakutkan yang terkandung di Istana Naga Laut Langit, wajah mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Bahkan pupil Master Istana Burung Nasar sedikit mengerut saat ketakutan muncul di matanya. Dia baru saja lolos dari serangan ahli menakutkan dari Istana Naga. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mereka bisa begitu sial? Semua murid Istana Dewa Iblis, segera keluar. Herring burung Raja Agung memiliki firasat buruk saat dia meraung keras dan segera terbang menuju pintu keluar. Setan besar dan murid Istana Dewa Iblis lainnya juga panik saat mereka terbang keluar. Namun, ketika mereka tiba di depan gerbang naga, mereka tiba-tiba menemukan energi mengerikan yang menyegel seluruh gerbang naga. Sialan, Raja Naga benar-benar pergi. Aku akan membunuh mereka. Karena kamu telah memasuki Istana Nagaku, jangan keluar dan tunduk padaku. Pada saat ini, suara keras lainnya bergema di seluruh Istana Naga Laut Langit. Ini menyebabkan semua binatang iblis di Istana Naga Laut Langit dipenuhi dengan keterkejutan. Ini membuat semua binatang iblis di tubuh Sky Sea Dragon Palace bergetar, ekspresi wajahnya sangat malu. Istana Naga Tianhai, Raja Naga Tianhai belum mati. Berdengung. Perdana Menteri Uguay, apa yang terjadi? Perubahan mendadak di Istana Naga Tianhai tidak diketahui oleh Wang Xian. Pada saat ini dia telah kembali ke Istana Naga, datang ke Istana Raja Naga, ke suara kura-kura Perdana Menteri. Raja Naga, Perdana Menteri Gui sangat gembira ketika mendengar transmisi suara Wang Xian. Dia segera bergegas ke Istana Raja Naga. Apa yang telah terjadi? Wang Xian mengamati sekelilingnya. Dia sedikit mengernyit saat melihat situasi di luar Istana Naga. Matanya berkedip dengan ekspresi dingin. Raja Naga, setelah kamu dan Dewa Willow pergi, 50 yang mulia dan 400 hingga 500 murid dari Sekte Seni Kuno, serta 100 yang mulia dan 2 hingga 3 juta murid dari klan Naga Langit, datang untuk menyerang kita kemarin. Kami keluar untuk menemui mereka, tetapi hasilnya di luar harapan kami. Seekor naga yang melahap ksatria alam semesta level 2 mati, dan lebih dari 2000 spesies naga kekaisaran terbunuh. Kami tidak punya pilihan selain mundur dan mempertahankan Istana Naga. Perdana Menteri Gui segera melaporkan. Sekte Lukisan Kuno, Klan Naga Langit. Niat membunuh Wang Xian dingin. Berapa banyak ksatria alam semesta level 3 yang mereka miliki? Raja Naga, mereka memiliki 7 ksatria alam semesta di level 3. Meskipun hanya ada 7 dari mereka memiliki harta spiritual yang kuat. 2 lukisan kuno yang kuat dari Sekte Lukisan Kuno dan Mutiara Naga Emas dari Klan Naga Langit telah menyebabkan Lei Ming dan yang lainnya sangat menderita. Sekarang kamu dan Dewa Willow telah kembali, kita bisa melakukan serangan balik. Perdana Menteri Gui segera melaporkan, matanya penuh dengan niat membunuh. Tanda seru. Bab 3196-3195 terobosan, bunuh. 150 ksatria alam semesta. Melayang di atas Istana Naga, Wang Xian mengamati sekelilingnya. Matanya dipenuhi dengan kekaguman. Satu alam semesta tingkat 2 Knight of the Dragon Palace mati, dan lebih dari 2000 spesies naga kekaisaran mati. Ini bukan kerugian kecil bagi Istana Naga. Tampaknya Sekte Seni Kuno dan Klan Naga Langit telah merencanakan banyak hal selama 3 tahun terakhir. Mereka menghabiskan 3 tahun untuk merencanakan urusan Istana Naga Laut Langit. Dalam 3 tahun, mereka merencanakan invasi ini. Wang Xian bergumam. Formasi teleportasi yang menghubungkan Bima Sakti dengan lukisan kuno dan pembukaan Istana Naga Laut Surgawi semuanya telah direncanakan sebelumnya. Jika bukan karena keberadaan pohon leluhur dan perbaikan Istana Naga, pukulan kali ini akan berakibat fatal bagi Istana Naga. Raja Naga, apakah kita siap untuk melawan? Dengan kedatanganmu dan Dewa Willow, kami lebih dari cukup untuk membunuh mereka. Di Istana Raja Naga, para pemimpin Istana Naga terbang dan berbicara dengan niat membunuh. Mereka masih menyiapkan formasi di sekitar Istana Naga kita. Tampaknya mereka sedang bersiap untuk menerobos Istana Naga kita. Wang Xian memindai jutaan pasukan di sekitar Istana Naga dan menyaksikan yang kuat menyiapkan formasi. Matanya berbinar. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah para pemimpin Istana Naga dan berkata, suruh semua anggota Istana Naga bersiap untuk pertempuran. Saya akan meningkatkan dulu. Saat Wang Xian berbicara, dia mendarat di tengah Istana Raja Naga dan berubah menjadi bentuk naga surgawi.
Raja Naga ingin menangkap mereka semua sekaligus. Melihat Raja Naga mengeluarkan sumber dayanya satu persatu, mata para pemimpin Istana Naga berbinar. Sekte lukisan kuno dan suku naga langit sangat kuat. Meskipun mereka hanya memiliki 7 ksatria alam semesta level 3, kekuatan tempur mereka tidak dapat diukur dengan standar normal. Baik itu lukisan kuno atau bola naga, semuanya sangat menakutkan. Jika kita bergerak sekarang, meskipun kita bisa mengalahkan mereka, setidaknya setengah dari mereka bisa kabur. Namun, begitu Raja Naga menerobos, itu akan sangat berbeda. Arai Langit berkata, matanya bersinar. Selama Raja Naga bisa menerobos, maka dengan kekuatan Raja Naga, dia akan dapat dengan cepat menghancurkan sekte lukisan kuno dan ksatria alam semesta klan Naga Langit di level 3. Ksatria lainnya, dengan Dewa Willow dan mereka, juga bisa dengan mudah dibunuh. Hanya dengan begitu mereka dapat menangkap pihak lain dalam satu gerakan. Kali ini, kita telah memperoleh sumber daya yang cukup untuk memungkinkan Raja Naga membuat terobosan. Dewa Willow berdiri di samping dan berkata sambil tersenyum. Kuharap mereka tidak pergi selama ini. Perdana Menteri Gui menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Bagaimana formasi Arai? Pada saat yang sama, di luar Istana Naga, Duke Naga Langit melihat sekeliling dan bertanya kepada ketua sekte dari Sekte Lukisan Kuno. Formasi susunan ini adalah formasi susunan langit dan bumi yang kami habiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Ini akan segera selesai. Setelah selesai, formasi susunan akan menyedot semua energi spiritual dalam radius 100 juta kilometer. Saat itu, tempat ini akan menjadi zona mati. Bagaimana situasi di pihakmu, Raja Naga Langit? Master Sekte dari Sekte Lukisan Kuno berkata dengan tenang dengan sedikit rasa percaya diri di wajahnya. Saat ini, Raja Naga Langit kita seharusnya sudah berhasil. Saya tidak tahu apakah Anda telah menerima pesan, tetapi telah terjadi perubahan besar di Istana Naga Laut Langit. Duke Naga Langit sedikit menyipitkan matanya, dan wajahnya juga penuh percaya diri. Dia baru saja menerima kabar bahwa telah terjadi perubahan besar di Istana Naga Laut Langit. Memikirkan kembali instruksi yang diberikan Raja Naga Langit kepada mereka, dia sedikit bersemangat. Raja Naga Langit telah mengatakan bahwa setelah dia berhasil mengubah garis keturunan Naga Langit pencuri langit, dia mungkin akan mewarisi Istana Naga Laut Langit. Setelah Raja Naga Langit mewarisi Istana Naga Laut Langit, klan Naga Langit akan menjadi bagian dari garis darah naga surgawi yang berdarah murni. Mereka akan memenuhi syarat untuk bersaing dengan klan naga surgawi lainnya dan memiliki kesempatan untuk melangkah ke puncak alam semesta. Tidak lama kemudian, ketika Raja Naga Langit tiba, dia dapat dengan mudah menerobos Istana Naga. Pada saat itu, dia juga bisa menjadi naga suci murni melalui langit yang mencuri pertukaran garis keturunan. Ketika dia memikirkan hal ini, dia sangat bersemangat. Oh, Master Sekte dari Sekte Lukisan Kuno sedikit terpana ketika mendengar kata-kata Duke Naga Langit. Istana Naga Laut Langit. Cahaya terang melintas di matanya, dan ekspresi kaget muncul di wajahnya. Mungkinkah? Hehe, Duke Naga Langit tersenyum, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Selamat, selamat untuk klan Naga Langit. Master Sekte Lukisan Kuno sangat terkejut, dan dia dengan cepat menangkupkan tangannya untuk memberi selamat. Istana Naga Laut Langit. Dia mengenal klan Naga Langit dengan sangat baik. Munculnya klan Naga Langit adalah karena Istana Naga Laut Langit. Saat itu, Raja Naga Surga telah memperoleh kesempatan di Istana Naga Laut Surga dan mendirikan klan Naga Langit yang kuat. Jika Raja Naga Surga bisa mendapatkan semua warisan dari Istana Naga Laut Surga, klan Naga Laut Surga akan bisa naik ke tingkat ras tingkat menengah di alam semesta. Mengesampingkan segalanya, klan Naga Langit akan memiliki peluang 80% untuk naik ke level ras tingkat menengah di alam semesta di masa depan. Istana Naga, hehe. Dia melihat ke bawah, matanya berkedip dengan niat membunuh yang dingin. Anda telah mendengar, Sekte Lukisan Kuno dan klan Naga Langit telah berjuang menuju Istana Naga. Sekarang Istana Naga telah dikalahkan, mereka telah mundur ke Istana Naga dan tidak berani keluar. Klan Naga Langit dan Sekte Lukisan Kuno memiliki total 150 ksatria alam semesta. Itu terlalu menakutkan. Meskipun Istana Naga juga telah mengirimkan hampir 100 ksatria alam semesta, mereka tetap bukan tandingan mereka. Istana Naga telah dikalahkan. Saya khawatir itu akan berbahaya selanjutnya. Dua kekuatan utama,
dan klan naga langit dari klan naga surgawi, dan para ahli dari klan naga langit mengatakan bahwa Raja Naga dari Istana Naga telah dibunuh oleh Raja Naga Langit. Pada saat ini, Bima Sakti sekali lagi gempar. Sekte lukisan kuno, klan naga langit, telah menyerang Istana Naga. Berita kekalahan Istana Naga tersebar, dan itu mengejutkan semua orang. Meski kekuatan yang ditunjukkan oleh Istana Naga telah mengejutkan semua orang, kedua kekuatan tersebut telah mengejutkan semua ahli di Bima Sakti. Sekarang Istana Naga tidak berani keluar, diduga Raja Naga dari Istana Naga telah dibunuh oleh Raja Naga Langit. Situasi Istana Naga sangat berbahaya. Pakar dari ras lain di Bima Sakti bergegas mendekat. Kedatangan Istana Naga telah menyebabkan beberapa perang mengerikan di Bima Sakti. Itu juga membuat berbagai ras di Bima Sakti merasa tidak penting. Saat Sekte Lukisan Kuno dan klan Naga Langit bersiap untuk membentuk formasi untuk menjebak Istana Naga sampai mati, semua orang di Bima Sakti terlibat dalam diskusi panas. Di Istana Naga, sejumlah besar tumbuhan suci memasuki perut Wang Xian dan dengan cepat berubah menjadi energi naga. Kali ini, menurut perkiraan Wang Xian, hanya mendapatkan ramuan surgawi dari Istana Naga Langit Laut akan memungkinkannya mencapai terobosan dalam kekuatannya. Waktu berlalu. 10 jam kemudian, suara sistem terdengar. Ding, selamat menjadi tuan rumah karena telah menaikkan levelmu ke tingkat ke-8, Kaisar Dewa yang kosong. Ding, selamat menjadi tuan rumah karena memahami kemampuan hukum surgawi, Soaring Cloud Dragon. KKK. Saat ini, Wang Xian membuka matanya. Muridnya memancarkan cahaya terang. Tubuhnya membesar hingga ukuran 30.000 meter. Ada awan dan kabut yang berkelap-kelip di tubuhnya. Aura yang kuat dipancarkan dari tubuh naga. Dia telah membuat terobosan. Bab 3198 banding 3197 menangkap mereka semua sekaligus. Kami bukan tandingannya. Ksatria alam semesta level 4, dia adalah ksatria alam semesta level 4, dia dapat dengan mudah menekan kita. Melihat bahwa lukisan kuno dan mutiara naga emas tidak berguna, merasakan kekuatan menakutkan dari Raja Naga Istana Naga, pemimpin sekte lukisan kuno Tian Longgong dan yang lainnya gemetar hebat. Mereka ingin melarikan diri, tetapi saat ini, sudah terlambat. Tanda seru. Pada saat ini, jeritan terdengar dari bawah. Mereka mendengar jeritan dan segera melihat ke atas dengan mata terbuka lebar. Sejauh mata mereka memandang, mereka melihat daun willow dengan cepat menembus alam semesta prajurit Night level 2. Di bawah serangan mengerikan dari daun willow, prajurit tingkat 2 ksatria alam semesta tidak bisa melawan sama sekali. Serangan mengerikan macam apa ini? Universe Night level 4, Istana Naga memiliki ksatria alam semesta lain di level 4. Tubuh mereka mulai bergetar, dan hati mereka dipenuhi keputusasaan. Bagaimana mereka bisa bertahan melawan 2 ksatria alam semesta di level 4? Tidak, ini baru 3 tahun, bagaimana Istana Naga bisa meningkat dengan kecepatan yang mengerikan? Pemimpin Sekte Seni Kuno meraung tak percaya. Bang. Pada saat ini, bayangan naga suci, yang hanya sedikit terhalang, benar-benar mendarat di tanah. Tubuh mereka bergetar hebat saat mereka jatuh ke tanah. Meskipun mereka tidak mati, mereka masih terluka parah. Makam naga, kamu bisa mati sekarang. Pada saat ini, Wang Xian datang ke langit di atas mereka dan mengayunkan cakar naganya dengan lembut. Naga Dewa Hitam pekat yang memancarkan atribut bumi dan kegelapan muncul dan melingkari mereka. Pada saat keterikatan, itu mengambil bentuk peti mati dan menekannya di dalam. Tidak, jangan bunuh kami. Kami bersedia tunduk. Suara putus asa keluar dari mulut Duke Naga Langit. Tubuhnya gemetar saat dia memohon belas kasihan. Bang! Namun, pada saat ini, peti mati itu perlahan tertutup. Apa yang menunggu mereka adalah kehancuran. Tidak bagus. Master Sekte kami dan yang lainnya telah terbunuh. Ketika Master Sekte dan kekuatan hidup yang lain menghilang, suara ketakutan datang dari samping. Mendengar suara ini, semua orang dari Sekte Seni Kuno panik. Lingkungan sekitar tertutup awan dan kabut. Mereka tidak bisa melihat jauh sama sekali. Sekarang, mereka hanya bisa merasakan bahwa prajurit yang kuat dari Istana Naga sedang membantai para pemuja Sekte Seni Kuno mereka. Jeritan itu tak henti-hentinya. Hingga saat ini,
mereka masih belum mengerti mengapa Istana Naga tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Mengapa Raja Naga dari Istana Naga tiba-tiba muncul? Bukankah dia dibunuh oleh Raja Naga Langit? Jangan biarkan murid dari dua ras hidup. 7 ksatria alam semesta ditekan oleh Wang Xian. Dengan lambaian tangannya, awan menyebar dan dia berteriak dengan dingin. Membunuh. Ketika awan menghilang sepenuhnya, semua murid dari klan Naga Langit dari Sekte Lukisan Kuno melihat pemandangan di sekitar mereka. Di tengah, sebuah peti mati besar berdiri di langit. Pemimpin sekte dari Sekte Lukisan Kuno, Ibu Naga Langit dan ksatria alam semesta lainnya telah menghilang. Di daerah sekitarnya, ksatria alam semesta level 2 dari 2 kekuatan semuanya telah terbunuh. Ada kurang dari 50 murid ksatria alam semesta level 1. Ketika para murid dari 2 kekuatan melihat pemandangan ini, mata mereka menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Ini, bagaimana ini mungkin? Salah satu murid meraung tak percaya. Dalam waktu sesingkat itu, hampir semua makhluk agung mereka telah terbunuh. Bagaimana itu bisa begitu menakutkan? Jangan biarkan siapapun hidup. Keke, anak kecil, bunuh semua orang dari 2 faksi besar untukku. Tubuh Baki berlumuran darah saat dia meraung dengan wajah mengerikan. Dia telah melukai dirinya sendiri dalam pertempuran sebelumnya. Kali ini, dia ingin semua orang dari 2 faksi besar tahu apa itu ketakutan. Ledakan. Seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan. Naga yang menakutkan mungkin menyebabkan murid-murid klan Naga Langit gemetar. Wajah mereka dipenuhi dengan kepanikan. Mereka melebarkan mata mereka dan dipenuhi dengan keterkejutan. Beberapa anggota klan Heavenly Dragon yang berada di bawah level 5 Emperor God Realm bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan di bawah tekanan yang mengerikan ini. Membunuh. Murid-murid Istana Naga dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menyerang murid-murid Sekte Lukisan Kuno, klan Naga Langit. Jangan bunuh kami, jangan bunuh kami. Ketika para murid dari 2 kekuatan melihat bahwa lebih dari separuh ksatria mereka telah terbunuh, wajah mereka dipenuhi dengan teror dan keputusasaan. Mereka ingin tunduk. Namun, saat ini, semua murid Istana Naga, termasuk lusinan ksatria, telah menyerang. Menyerah. Jika mereka bisa menang, mereka ingin menghancurkan Istana Naga. Jika mereka tidak bisa menang, mereka ingin menyerah. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik di dunia ini? Gelombang energi menakutkan melanda mereka. Setelah itu, pembantaian sepihak dimulai. Jika orang tidak menyerang Istana Naga tidak akan pernah menyerang orang lain. Karena mereka datang untuk menghancurkan Istana Naga juga akan menghancurkan mereka. Ini adalah perang. Ini. Pada saat ini, para prajurit yang sedang mengamati situasi di sekitar ruang hampa terkejut saat melihat pemandangan ini. Apa yang sedang terjadi? Perubahan besar seperti itu terjadi dalam waktu singkat. Dalam waktu sesingkat itu, lebih dari 100 ksatria alam semesta dibantai. Mendesis. Ini. Setelah Raja Naga dari Istana Naga kembali, dia sebenarnya sangat menakutkan sehingga dia mengubah gelombang pertempuran dalam sekejap. Melihat para murid dan pembangkit tenaga dari Sekte Lukisan Kuno dan klan Naga Langit dibantai begitu cepat, tubuh mereka bergetar. Dari saat Wang Xian dan yang lainnya keluar hingga pembangkit tenaga listrik dari 2 kekuatan utama terbunuh, itu hanya beberapa menit. Ini adalah penindasan besar terhadap kekuatan mereka. Wang Xian tidak perlu bergerak dalam pertempuran yang akan datang. Dia melayang di langit di atas Istana Naga dan menatap mereka dengan dingin. Dengan Dewa Willow di sekitarnya, para pemuja dari 2 kekuatan besar tidak memiliki ruang untuk melawan. Murid-murid dari 2 kekuatan utama sedang dibantai dengan cepat. Mereka melarikan diri dalam keadaan runtuh, tapi bagaimana mereka bisa lolos dari kejaran para ahli dari Istana Naga? Pertempuran berikutnya adalah satu sisi. Wang Xian melambaikan tangannya dan 2 lukisan kuno serta manik-manik naga emas terbang ke arah tangannya. Matanya berbinar saat dia melihat 2 lukisan kuno itu. Harta spiritual yang kuat dengan atribut bumi. Itu adalah keberadaan yang sangat kuat di antara harta spiritual yang diperoleh. Dia melambaikan tangannya dan batu kilangan 5 elemen muncul di tangannya. Dia kemudian mulai melahap lukisan kuno. Dia mengukur 2 manik-manik naga emas di tangannya dan ragu sejenak. Dia tidak menyerap batu kilangan 5 elemen. Di daerah sekitarnya, ada harta karun luminous setelah kelahiran di samping mayat beberapa orang terhormat.
Jumlah mereka tidak banyak, tetapi jumlahnya lebih dari 20. Sebagian besar dari mereka memiliki 5 elemen atribut. Mereka benar-benar bisa membuat batu kilangan 5 elemen menelan mereka. Selain dua lukisan kuno yang sangat kuat ini, batu kilangan 5 elemen harus mampu membuat terobosan. Di medan perang, para murid dari dua kekuatan besar dengan cepat dibantai. 10 menit kemudian, semua murid sekte lukisan kuno dan klan naga langit terbunuh. Raja Naga, semuanya telah ditangani. Perdana Menteri Gui terbang. Matanya berbinar. Bawa setengah dari orang-orang terhormat Istana Naga bersamamu. Kami akan melakukan perjalanan ke sekte lukisan kuno dan sarang klan naga langit. Wang Xian berkata dengan lemah. Bab 3199 banding 3198 naga surgawi menyeberangi sungai. Ayo pergi. Di langit di atas Istana Naga, Wang Xian memimpin 50 atau lebih ksatria alam semesta dari Istana Naga ke dalam formasi teleportasi. Saat berikutnya, sosok mereka menghilang dari wilayah vulkanik. Kali ini, Wang Xian bahkan tidak memeriksa harta rampasan perang. Sekte seni kuno dan klan naga langit telah mengerahkan hampir semua kekuatan mereka untuk menyerang. Mereka ingin menghancurkan Istana Naga. Sekarang semua elit musuh telah musnah, mereka ingin membunuh mereka juga. Pertama, mereka ingin menghancurkan dua faksi utama. Kedua, mereka menginginkan harta dari dua faksi utama di dinasti lama. Oleh karena itu, untuk mencegah mereka bereaksi terlebih dahulu, Wang Xian harus segera membunuh mereka. Berdengung, berdengung, berdengung. Wang Xian dan yang lainnya muncul di depan formasi teleportasi yang membawa Istana Naga ke benua perak. Kali ini, mereka ditemani oleh formasi surga 8 titik Dewa Willow. Kekuatan tempur puncak Istana Naga mengikuti mereka. Ayo pergi ke formasi teleportasi perusahaan perdagangan Kingsu. Saat Wang Xian berbicara, dia segera terbang menuju formasi teleportasi yang dibuka oleh perusahaan perdagangan Kingsu tidak jauh dari sana. Apakah mereka anggota Istana Naga? Ketika Wang Xian dan yang lainnya terbang menuju Istana Naga, mereka sangat tercengang. Istana Naga hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk melakukan serangan balik dan memusnahkan sekte seni kuno dan klan naga langit. Ini menyebabkan berita dari pihak lain tidak menyebar sama sekali. Wang Xian dan yang lainnya sangat cepat. Segera, mereka tiba di atas formasi teleportasi yang didirikan oleh perusahaan perdagangan Kingsu. Ada ahli dari perusahaan perdagangan Kingsu yang menjaga tempat ini. Selanjutnya, karena sekte lukisan kuno dan klan naga langit telah bergerak, mereka memiliki 5 ksatria alam semesta di sini. Tatapan Wang Xian menyapu semua orang di perusahaan perdagangan Kingsu. Dia menyipitkan matanya sedikit. Ledakan. Pada saat berikutnya, aura yang sangat menakutkan dibebankan ke bawah. Murid perusahaan perdagangan Provinsi Hijau, yang berada di bawah tingkat supremasi, jatuh ke tanah di bawah aura yang menakutkan ini. Darah mengalir keluar dari 7 lubang mereka dan mereka mati. 5 ksatria alam semesta merasakan aura yang luas ini dan ekspresi mereka berubah secara drastis. Siapa ini? Mereka terbang keluar dan menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi yang sangat suram. Namun, sebelum mereka bisa melakukan perlawanan, sebuah anyaman melilit mereka. Dalam sekejap, itu benar-benar mengikat mereka dan menarik mereka ke langit. Kamu. 5 ksatria alam semesta dari perusahaan perdagangan Provinsi Hijau menatap Wang Xian dan yang lainnya dengan ngeri. Ekspresi mereka berubah drastis. Penangkap jiwa. Wang Xian melambaikan tangannya dan melemparkan penangkap jiwa. Wang Xian tidak percaya bahwa perusahaan perdagangan Kingsu tidak terlibat dalam bisnis mereka. Tidak mungkin bagi perusahaan perdagangan Kingsu untuk membangun formasi teleportasi sebesar itu pada saat seperti itu. Batuk-batuk. Ksatria alam semesta level 2 yang merupakan penangkap jiwa melebarkan matanya karena terkejut. Pupilnya melebar perlahan. Beberapa informasi memasuki pikiran Wang Xian, menyebabkan matanya menjadi dingin. Segera, dia menerima semua informasi. Perusahaan perdagangan Kingsu tidak terlibat langsung dalam masalah ini, tetapi mereka juga terlibat secara tidak langsung. Mereka mengerti segalanya. Formasi teleportasi ini dibangun oleh Sekte Lukisan Kuno. Namun, syarat untuk memberikannya kepada perusahaan perdagangan Kingsu adalah bahwa perusahaan perdagangan Kingsu akan menanggungnya. Perusahaan perdagangan Kingsu tidak menolak kesepakatan itu dan menyetujuinya dengan senang hati.
Dari sudut pandang mereka, Sekte Lukisan Kuno dan klan Naga Langit pasti akan mampu menghancurkan Istana Naga jika mereka bergabung. Karena itu, mereka bekerja sama dengan dua kekuatan besar. HMPH. Wang Xian mendengus pelan. Dia melambaikan tangannya dan gelombang energi menyapu ke arah mereka. Tidak. Empat ksatria alam semesta lainnya dari perusahaan perdagangan Qingzu berteriak ngeri. Ayo pergi ke langit berbintang dari Sekte Lukisan Kuno. Wang Xian berkata dengan lemah. Tidak ada nama tetap di langit berbintang dari Sekte Lukisan Kuno. Beberapa orang menyebutnya Long Hai, sementara yang lain menyebutnya Xingjiang. Long Hai karena ada naga surgawi dan istana naga laut langit. Xingjiang karena kekuatan terkuat di sana adalah klan Xingjiang. Ras utama di alam semesta. Ras utama klan Xingjiang di alam semesta adalah yang terkuat di langit berbintang itu. Ada celah besar antara mereka dan klan naga langit. Menurut rumor, pemimpin klan dari klan Starriver memiliki kekuatan tempur prajurit alam semesta tingkat 4. Selama klan Starriver mengumpulkan lebih dari 1 miliar tahun, mereka mungkin bisa maju ke ras perantara di alam semesta. Ayo pergi. Setelah membunuh Yang Mulia perusahaan perdagangan Qingzu, Wang Xian terbang langsung ke formasi teleportasi di bawah. Sekitar 1 jam kemudian, mereka tiba di langit berbintang ini melalui formasi teleportasi. Mereka muncul di planet perusahaan perdagangan Qingzu. Ini adalah planet yang sangat makmur. Iblis berkaki 8, bawa benih naga bertanduk beracun untuk memahami perusahaan perdagangan Qingzu. Kumpulkan informasinya dan kami akan menghancurkannya. Wang Xian memerintahkan Dewa Willow, Iblis berkaki 8 dan yang lainnya dengan tenang. Karena perusahaan perdagangan Provinsi Hijau terlibat dalam rencana untuk menghancurkan Istana Naga mereka, mereka harus menanggung balas dendam Istana Naga. Itu Raja Naga. Serahkan ini padaku. Baki Mosa dan dua lainnya menganggukkan kepala dengan berat. Mereka memimpin salah satu bawahan tingkat 1 ksatria alam semesta mereka dan terbang ke depan. Ayo pergi ke Heaven Dragon Clan pertama. Wang Xian melanjutkan. Suku Naga Langit tinggal di lautan yang sangat luas. Sarang mereka dilarang untuk dimasuki ras lain. Oleh karena itu, mereka harus memusnahkan suku Naga Langit terlebih dahulu agar berita mereka tidak bocor terlebih dahulu. Suku Naga Langit terletak sangat jauh dari sini. Namun, formasi teleportasi di langit berbintang ini jauh lebih berkembang daripada Bima Sakti. Mereka memasuki formasi teleportasi dan tiba di planet yang paling dekat dengan sarang suku Naga Langit dalam waktu setengah jam. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Wang Xian dan yang lainnya bergerak dan terbang menuju suku Naga Langit dengan kecepatan yang mengerikan. 1 jam kemudian, gunung-gunung yang menjulang tinggi muncul di hadapan mereka. Separuh gunung berada di lautan sementara separuh lainnya dikelilingi oleh awan dan kabut. Itu tampak luar biasa megah dan megah. Seluruh sarang suku Naga Langit sangat besar. Di langit berbintang ini, kekuatan suku Naga Langit bisa menempati peringkat 3 besar. Surga tempat sarang mereka berada jauh lebih baik daripada pasukan biasa. Ayo pergi. Wang Xian segera terbang ke depan. Pada saat yang sama, aura naga di tubuhnya menyelimuti sekeliling. Dengan kekuatan Kaisar Surgawi level 8 saat ini, dia mampu memerintah naga inferior dan makhluk air yang levelnya lebih rendah darinya. Saat dia terbang, semua makhluk di lautan di bawah gemetar. Mereka berjongkok di air dan menunggu perintah. Ada lebih dari 100 juta murid di suku Naga Langit. Mereka berbeda dari Istana Naga. Mereka telah berkuasa selama lebih dari 1 miliar tahun. Setelah bertahun-tahun, sejumlah besar sub-naga telah berlipat ganda, menyebabkan jumlah sub-naga di suku Naga Langit menjadi sangat besar. Namun, hari ini adalah hari di mana suku Naga Surgawi akan dimusnahkan. Bawa aku ke pusat suku Naga Langitmu. Wang Xian merasakan ribuan murid dari suku Naga Langit dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Itu Raja Naga. Mereka menjawab dengan hormat dan segera terbang ke depan. Mereka terbang melewati banyak gunung besar. Sepanjang jalan, ada juga lengkungan langit tingkat 9 dan puncak Yalong yang terbang keluar untuk melihat kelompok penyusup. Namun, mereka dengan mudah dibunuh oleh anggota Istana N. Bab 3200, Langit Berbintang Bergetar. Puncak Naga Surgawi adalah puncak terbesar di seluruh Istana Naga. Itu juga merupakan puncak di mana Raja Naga Langit dari suku Naga Langit berada. Seluruh puncaknya sangat besar.
Kata-kata, puncak naga langit, diukir di atasnya, dan mengandung tekanan yang tak ada habisnya. Bangkitnya seluruh suku naga langit sangat singkat. Itu semua berkat Raja Naga Langit sehingga mereka dapat mencapai tahap mereka saat ini. Wang Xian dan yang lainnya melayang di langit di atas puncak naga langit. Mata mereka berbinar. Aku bertanya-tanya bagaimana situasi saat ini dari orang itu, Raja Naga Langit. Apakah dia mati atau dia melarikan diri? Sayang sekali pemimpin ras utama di alam semesta hanyalah bidak catur. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang menuju area di bawah. Kalian semua pergi dan periksa sekeliling untuk mencegah suku naga langit mengambil harta di sini. Juga, formasi langit, pergi dan periksa kerajaan dewa di sini dan temukan kerajaan dewa dari para ahli suku naga langit. Dia memerintahkan mereka satu per satu. Itu Raja Naga. Anggota Istana Naga mengangguk. Tubuh Wang Xian bergerak dan mendarat di lautan di bawah. Ada Istana Naga yang terletak di bawah. Ini adalah Istana Naga dari suku Naga Langit. Penampilan Istana Naga Langit hampir identik dengan Istana Naga Laut Surgawi. Dia menggerakkan tubuhnya dan dengan paksa menerobos masuk. Siapa yang menerobos masuk ke Istana Naga tanpa izin? Kamu mencari kematian. Saat dia memasuki Istana Naga, suara dingin terdengar. Lebih dari 10 sosok terbang dengan segera. Pemimpinnya adalah ksatria alam semesta level 1. Wang Xian menoleh dan melambaikan tangannya. Selain ksatria alam semesta itu, semua orang terbunuh. Penangkap jiwa. Dia menatap ksatria semesta dari klan naga langit yang matanya terbuka lebar. Dia melambaikan tangannya dan melakukan penangkap jiwa. Berdengung. Aliran informasi ditransmisikan ke dalam pikiran Wang Xian. Setelah melihat informasi ini, senyum muncul di wajahnya. Dia terbang lurus ke depan. Tata letak seluruh Istana Naga hampir identik dengan Istana Naga Laut Surgawi. Namun, dibandingkan dengan Istana Naga Laut Surgawi, itu jauh lebih lemah. Setelah terbang ke Istana Raja Naga, dia tiba di belakang tahta naga. Di sana ada gudang harta karun klan Naga Langit. Seperti yang diharapkan dari gudang harta karun klan Naga Langit. Wang Xian masuk dan segera merasakan dampak energi yang agung. Ini menyebabkan matanya menyala dan dia mengungkapkan ekspresi berapi-api. Meskipun klan naga langit tidak memiliki fondasi yang sangat dalam, ada beberapa ras utama di alam semesta yang telah mereka hancurkan selama miliaran tahun kebangkitan mereka. Selain itu, klan naga langit gemar mengumpulkan harta karun. Harta karun di klan naga langit sangat besar. Ada berbagai macam pil, senjata, dan harta karun. Wang Xian melambaikan tangannya dan menyimpan semuanya di tasnya. Setelah mengosongkan seluruh perbendaharaan, dia pergi ke belakang. Itu terletak di belakang dan juga merupakan makam naga. Namun, tidak banyak makam naga, hanya 7 atau 8 di antaranya. Namun, mereka yang bisa dimakamkan di sini semuanya adalah ksatria alam semesta. Selain beberapa pil dan senjata, seluruh Istana Naga juga merupakan sumber daya yang sangat besar. Wang Xian menyimpan tulang naga-naga langit di makam naga dan bergumam. Saat ini, Wang Xian melihat ke puncak gunung di bagian terdalam gunung. Ada pintu masuk di sana. Ada kata terlarang besar yang tertulis di atas pintu masuk. Terlarang. Wang Xian mengangkat alisnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia sampai di depan pintu masuk. Pintu masuknya tidak besar. Itu hanya sekitar 4 meter. Ada sebuah pintu batu. Jelas bahwa dia tidak ingin ada yang masuk. Dia melihat ke dalam dan mengungkapkan ekspresi ragu-ragu. Dia berjalan ke depan pintu batu dan mendorongnya dengan paksa. Perlawanan yang kuat menyebabkan ekspresi terkejut muncul di matanya. Lengan Wang Xian berubah menjadi cakar naga dan dengan paksa membuka lubang besar. Saat dia membuka lubang, kekuatan yang menakutkan dan aneh datang dari dalam. Salah satu kekuatan itu akrab bagi Wang Xian. Pertukaran meridian mencuri surga. Teknik terlarang. Teknik kuno. Dia bergumam sambil melihat ke dalam. Lubang itu tidak terlalu besar. Ada 2 meja batu di dalamnya. Salah satu meja kosong sementara meja lainnya ada kotak di atasnya. Kotak itu panjangnya sekitar 1 meter. Wang Xian melihat kotak itu dan ragu sejenak sebelum membukanya. Retakan. Retakan. Ketika kotak itu dibuka, ada sebuah patung di dalamnya. Ketika dia melihat patung di dalamnya, dia sedikit terpana. Tubuh bagian atas patung itu adalah seorang wanita sementara tubuh bagian bawahnya adalah naga suci.
Rambut di kepalanya bukanlah rambut, melainkan ular berbisa yang terlihat sangat dingin. Mata patung itu berwarna merah darah, seolah-olah memiliki energi misterius. Berdengung, saat Wang Xian menatap patung itu, energi aneh tiba-tiba muncul di benaknya. Dia merasa dikelilingi oleh sejumlah besar wanita cantik dengan tubuh manusia dan tubuh naga serta ular berbisa di kepala mereka. Mereka menjulurkan lidah mereka dan mengungkapkan mulut mereka yang mengerikan. Kemudian, mereka mulai melahapnya. Wang Xian bisa merasakan tubuhnya dimakan sedikit demi sedikit. Berdengung. Pada saat ini, sinar kejernihan datang dari dadanya, menyebabkan dia membersihkan dirinya sendiri. Dia buru-buru membuka matanya untuk menyingkirkan ilusi aneh ini. Apa yang sedang terjadi? Wang Xian menatap patung itu dengan kaget. Matanya melebar sedikit. Apa? Pada saat ini, dia tiba-tiba menjerit kaget dan menatap tubuhnya dengan tak percaya. Merasakan rasa sakit yang hebat dari tubuhnya, ekspresinya sedikit berubah. Saat ini, sepertiga tubuhnya benar-benar hilang. Daging dan darah di dalamnya terbuka. Mungkinkah patung aneh ini? Ketika saya menilai dia, itu menyerang saya. Apakah halusinasiku bukan ilusi? Wajah Wang Xian dipenuhi dengan keheranan. Patah. Dia segera menutup kotak itu dengan ekspresi muram di wajahnya. Tidak heran Raja Naga Surga menempatkan benda ini di sini dengan sangat khusyuk. Ini benar-benar aneh. Dia bergumam saat matanya berbinar. Dia menyimpannya di cincin interspatialnya dan bersiap untuk kembali ke Istana Naga untuk mempelajarinya di depan pohon leluhur. Kalau tidak, jika bukan karena kekuatan pohon leluhur, dia akan dilahap tanpa sadar. Setelah meninggalkan ruang batu, dia terbang keluar dari Istana Naga. Raja Naga. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik dari Istana Naga terbang. Bagaimana itu? Wang Xian menatap mereka dan bertanya. Arai surga masih mencari kerajaan surgawi dari ksatria semesta. Beberapa pembangkit tenaga lain dari klan naga langit telah dibunuh oleh kami. Klan naga langit telah sepenuhnya dimusnahkan. Lei Ming dan yang lainnya berkata. Raja naga langit belum mati. Kami tidak tahu di mana dia sekarang. Biarkan susunan langit mencari di sini dulu. Kami akan menuju ke sekte lukisan kuno. Petik 2. Wang Xian merenung sejenak dan berkata. Untuk mencegah harta sekte lukisan kuno diambil oleh para murid yang masih hidup, mereka harus bergegas terlebih dahulu. Itu Raja Naga. Semua orang mengangguk. Mereka bergerak dan segera bergegas menuju markas sekte lukisan kuno. Sekte lukisan kuno memiliki puluhan ribu planet besar dan murid yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah sekte mereka sangat menakutkan.